Halo, selamat malam rekan-rekan sahabat Enabling Supply Chain Management, juga teman-teman dari komunitas Indonesia Professional Circle. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di free webinar kita di malam hari ini, dan kembali bersama dengan saya Efrata sebagai host pada malam hari ini. Dan kita akan membahas topik di penghujung tahun 2020 ini, yaitu topik mengenai procurement insight about law. Nah, ini adalah topik yang sangat menarik karena procurement sebagai bagian daripada supply chain sebenarnya adalah bagian yang melakukan shopping, ya, kegiatan yang menyenangkan. Tetapi juga harus mengetahui mengenai hubungannya dengan hukum. Nah, kita hadirkan pada malam hari ini pakar kita, yaitu Bapak Atas Yuda, yang beliau ini adalah udah melalang buana ya di bagian pengadaan, khususnya di BUMN, di perusahaan-perusahaan plat merah, dan beliau juga sangat membantu mengenai hubungan antara hukum dan pengadaan. Nah, langsung saja kita hadirkan pada malam hari ini, yaitu Bro Atas Yuda. Selamat malam, Bro Atas Yuda. Malam Bang Denny, apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah sehat, kuat, dan semoga bisa memberikan manfaat. Wah, luar biasa. Posisi ada di mana malam ini, Bro Yuda? Posisi di Solo Raya. Oh, di Solo ya? Iya, Ya, luar biasa. Wah, saya ada di Bandung dan kita dengan teknologi bisa satu layar ya. Jadi, ya, terima kasih pada ya. teknologi. Ya, oke, teman-teman mungkin ada yang belum kenal nih dengan Bro Yuda. Jadi, silakan Bro Yuda bisa sampaikan kegiatannya apa sih sekarang, terutama di saat pandemi ini. Juga mungkin ada perkenalan background mengenai Bro Yuda. Silakan, Bro Yuda. Ya, selamat malam sahabat Enabling Supply Chains dan IBC yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini bertemu dengan saya Atas Yuda Kandita. Kebetulan saya sebagai konsultan independen di bidang pengadaan barang dan jasa dan supply chain management. Seperti tadi disampaikan oleh Bang Denny, bahwa saya lebih banyak malang melintang di perusahaan plat merah, holding plat merah, dan beberapa jaringan di pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, jadi ke procurement di sektor government. Tetapi memang sebagai praktisi sekaligus konsultan, saya lebih banyak membawa nuansa uh, procurement ala korporasi untuk kita sinkronkan dengan procurement yang selama ini ada di pemerintahan atau di plat merah. Jadi alhamdulillah saya diberikan kesempatan bisa keliling dari Aceh sampai ke Papua untuk bisa berdiskusi dengan banyak stakeholder terkait dengan procurement dan supply chain. Dan saya juga punya sedikit kelebihan kenapa tema malam ini terkait dengan procurement insight about law, karena memang sebelum pandemi itu hampir setiap bulan saya berada di ruang pengadilan, entah itu pengadilan tipikor, entah itu pengadilan perdata, atau pengadilan persaingan usaha, untuk menjelaskan atau menjabarkan terkait dengan procurement dan supply chain di dalam peradilan. Mungkin itu perkenalan awalnya Bang Denny. Ya, luar biasa. Terima kasih nih perkenalannya. Jadi terima kasih banyak nih atas kesempatannya mau sharing pada malam hari ini ya, Bro Atas Yuda. Karena teman-teman ini mungkin banyaknya itu kan kalau dari literasi apa ya istilahnya, bagaimana melakukan pengadaan yang baik. Tapi sebenarnya mungkin akan berbeda antar negara ya, Bro Yuda. Betul, Indonesia betul, tentu ya. saja akan beda dengan negara yang lain. Dan pada malam hari ini tentu kita akan banyak mendengar nih dari Bro Atas Yuda. Terima kasih sekali lagi kesediaan untuk berbagi ilmu nih, Bro Atas Yuda. Ya. Ya, terima kasih, dan teman-teman seperti biasa kita masuk ke sesi menti.com ya. Jadi silakan disiapkan browsernya dari telepon atau dari tablet, iPad, dari komputer, dibuka www.menti.com. Kemudian masukkan kode 9310513. Nah, kemudian ada satu pertanyaan di sana, one word about law in procurement. Nah, jadi silakan diisikan. Apa sih di benak teman-teman begitu mendengar kata hukum di dalam pengadaan, law in procurement? Jadi apa yang eh, apa ya, yang muncul di benak teman-teman? Silakan dimasukkan di sana. Jadi kita bisa interaksi pada malam hari ini. One word about law in procurement.
Silakan teman-teman diisikan. Masuk ke www.menti.com, kemudian ketikkan 9310513. Ya, udah masuk ini supply chain ya. Mungkin karena procurement adalah bagian dari supply chain ya. Ya. Silakan diisikan teman-teman. Fraud. Nah, ini ada yang mengatakan fraud. Apakah nyambung ya, Bro Yuda? Fraud dengan law? Ya, jadi nanti akan kita elaborasi dalam penjelasan kita, dan itu memang ada jadi bagian penjelasan kita malam hari ini. Ya, ya. Kemudian ada corruption, fraud, corruption. Sepertinya kalau hubungan antara hukum dan procurement jadi kayak negatif ya. Apakah seperti itu kalau pengalaman, Bro Yuda? Iya, sebetulnya sangat tergantung ya. Kebetulan kasuistik seperti tadi yang saya sampaikan, memang kita lebih banyak berinteraksi dengan proses-proses pengadaan yang akhirnya harus diselesaikan dengan jalur litigasi atau jalur peradilan. Sehingga memang cukup ribet sih, cukup riuh gitu kan. Ya, jadi mesti ngerti hukum lah intinya ya, supaya tidak masuk ke peradilan atau litigasi. Kemudian ada one prestasi. Nah ini, apakah begitu one prestasi baru ngelihat low nih jadinya Bro Taswidata? Bagaimana nih pengalamannya? Ya, jadi beberapa kali misalnya baik di plat merah maupun di plat merah daerah, kemudian juga di pemerintahan, itu sering kita melihat bahwa ternyata kita lebih sering akan memahami konteks hukum dalam kontrak-kontrak kita, itu baru setelah kita mengalami one prestasi dan akhirnya harus melakukan gugatan atau seketika saling menggugat. Baru di sana kita akan sadar bahwa oh ternyata klausa-klausa yang ada di dalam misalnya general condition atau specific condition ini perlu kita pahami karena ada implikasi secara hukumnya. Ya, jadi kebanyakan emang gitu ya, setelah udah kejadian baru balik lagi. Padahal bagusnya Betul, di ya. depan ya, Bro Yuda ya. Ya, jadi sebenarnya makanya kan kalau di BUMN itu saya sudah melihat ada cukup banyak terobosan, misalnya ketika akan melakukan kontraktual mereka sudah sangat intens sekali bekerja sama dengan teman-teman bagian legalnya, sehingga hal-hal yang kemungkinan nanti akan menjadi isu hukum di belakang atau di kemudian hari itu sudah bisa diantisipasi lebih dahulu. Ya betul pastinya. Jadi ada juga yang mengatakan kontrak ya, tadi kita bahas. Kemudian ingkar. Nah ini kalau ingkar nih kira-kira apa ya maksudnya ya, Bro Yuda? Ingkar mungkin lebih ke arah perbedaan persepsi dalam menjabarkan kontrak ya. Jadi beberapa kali di peradilan perdata itu kita hadir di sana, itu memang antara pihak pemberi kerja dengan yang diberi kerja, antara kita sebagai bohir dan teman-teman sebagai kontraktor atau supplier itu memiliki definisi yang berbeda, sehingga ketika mengerjakan sesuatu akhirnya menganggap bahwa ketika kontraktor atau supplier menyatakan sudah selesai, well done 100%, tapi ternyata dari bohir pemberi kerja menyatakan oh ini belum, ini masih kurang ini, kurang ini, kurang ini. Dan manakala memang dispute ini tidak bisa terselesaikan dengan jalur musyawarah mufakat sebagaimana nilai dasar dari negeri ini, akhirnya mau tidak mau harus kita selesaikan di jalur peradilan. Ya, jadi sebenarnya jadi harus jelas dulu ya definisi antar dua belah pihak. Nah ini ada yang mengatakan perdata. Nah kalau perdata kan biasa ada pidana juga. Apakah serta-merta law in procurement hanya perdata atau juga ada pidana? Bagaimana nih Bro Yuda? Ya, jadi sebetulnya kalau kita berbicara procurement, apalagi kalau kita nanti berbicara di sektor government atau state enterprise atau BUMN, itu nanti sebelum ke arah perdata dan pidana, itu nanti masih ada yang namanya hukum administrasi. Jadi ada hukum administrasi dulu. Nanti di presentasi akan kita tunjukkan bagaimana kaitannya antara hukum administrasi, kemudian keperdataan, kontraktual, dan bagaimana hukum pidana itu bisa masuk sampai terakhir yang saat ini sering jadi isu adalah korupsi, ya itu ya. Karena korupsi adalah tindak pidana khusus, ya itu kan. Yeah. Jadi memang terkait semuanya gitu loh. Iya. Jadi teman-teman mesti tahu juga ya. Nah itu ada juga yang mengatakan tricky. Nah ini sebenarnya law itu tricky. Ini tepat atau bagaimana ya, Bro Yuda? Ya sebetulnya kalau dibilang tricky mungkin karena kita tidak memahami konsep-konsep dasar dari
law itu sendiri ya. Hmm. Sebetulnya ketika setiap klausa dalam kontrak, dalam general condition, dalam specific condition itu bisa kita pahami, kemudian bisa kita ketahui Hmm. implikasi atau bahkan konsekuensinya di belakang hari, maka sebetulnya tricky itu nggak ada gitu loh. Karena Hmm. sebetulnya ini hanya masalah bagaimana kita memahami setiap klausa yang ada Hmm. kemudian bersamaan dengan implikasi ataupun konsekuensinya di kemudian hari. Hmm. Contoh sederhananya begini, kita tahu ada denda ketika terlambat ya. Hmm. Kan di sana kita set nih, misalnya 1/mil kalikan nilai total kontrak atau 1/mil kalikan nilai kontrak yang belum diselesaikan. Hmm. Sebetulnya pemahaman-pemahaman seperti itu kalau kita memang dari awal sudah memahami konsekuensi implikasinya, maka itu sebenarnya bukan hal yang tricky gitu. Hmm. Tapi Ya. karena mungkin di awal kita kan biasanya begini, eh, Hmm. contoh supplier atau kontraktor itu biasanya sangat senang ketika sign kontrak. Dapat kontrak itu mereka sangat sangat berbunga-bunga kan gitu kan. Hmm. Nah, jadi kadang lupa bahwa di dalam kontrak tadi ada klausul-klausalnya. Yang penting pokoknya gue sign kontrak dulu gitu kan. Ya, Nah, betul. sayangnya gitu. Jadi saya pernah datang ke salah satu kota ya, itu Hmm. kita melakukan pembinaan kepada kontraktor atau vendor-vendor yang ada di kota tersebut. Hmm. Itu begitu kita lemparkan pertanyaan, apakah Bapak Ibu membaca detail kontrak yang ada di yang ditandatangani oleh Bapak Ibu? Senyum semua. Tapi begitu ditanya, apakah Bapak Ibu senang kalau tanda tangan kontrak? Senang banget, Pak. Ah, ya itu masalah itu. Hmm. Itu nanti kalau terjadi perbedaan persepsi saja, itu sudah jadi buat prestasi, ingkar janji, dan lain sebagainya. Sampai yang tadi kita sampaikan, sampai ke peradilan bahkan penyelesaiannya. Hmm. Ya betul ya. Kalau udah baca kontrak kadang males ya. Ya paling sederhana misalnya install software lah ya. Kan Ya, ada bacaan panjang tuh kayaknya langsung agree aja. ya, end usernya itu kan, Ya. EULA-nya itu kan panjang ya itu ya. Itu kan syarat Hmm. dan ketentuan berlaku ya. Term Hmm. and condition ya. Nah, Iya. kita kan kadang sering ya install sesuatu, pokoknya accept lah. Kan gitu kan. Iya. Jarang kita kan habis baca terus decline, itu kan jarang juga kan. Iya. Ya seperti itulah, nature-nya kita seperti itu, nature-nya gitu loh. Iya betul betul juga ya. Nah ini, nah yang menarik di sini ada mengatakan reading ya, jadi nyambung juga ternyata. Jadi banyak baca kalau udah bicara law in procurement. Ya, betul. Iya. Tapi sebenarnya kalau bagian procurement ini kan sepertinya kesannya ngeri gitu ya, Bro Yuda. Hmm. Tapi sebenarnya apakah demikian kalau misalnya eh, menjalankan bagian procurement dan ada hubungannya dengan hukum gitu, terutama di perusahaan plat merah? Ya, jadi ini nanti kan sebenarnya kaitannya dengan konteks definisi Hmm. korupsi itu sendiri ya. Jadi kalau kita berbicara tentang definisi korupsi, sebenarnya korupsi itu kan pada intinya kan Hmm. merugikan perekonomian atau keuangan negara gitu ya. Hmm. Nah, di dalam sebuah konteks hukum yang sekarang berlaku di Republik ini, itu masih ada yang berpendapat bahwa plat merah itu adalah bagian dari keuangan negara. Hmm. Sehingga manakala plat merah itu melakukan transaksi kontraktual yang mengakibatkan keluarnya duit dari kas mereka, itu masih ada yang berpendapat bahwa itu bagian dari keuangan negara. Sehingga ketika dalam kontraknya itu ada sesuatu yang tidak benar, katakanlah let's say ada fraud itu tadi, Hmm. ya ini maka sudah masuk ke dalam kategori korupsi tadi. Makanya eh, procurement itu yang harusnya awalnya itu sebagai kegiatan shopping Hmm. yang mencerahkan, yang itu menyenangkan, ketika itu beralih ke government atau bahkan ke BUMN, itu menjadi menjadi apa ya istilahnya, menjadi menegangkan, Hmm. Hmm. jadi Hmm. menjadi horror gitu loh. Hmm. Iya. Gitu. Sebenarnya kan kalau shopping itu ya menyenangkan ya, betul ya bro? Ya, ya namanya shopping kan. Iya. Coba mak itu kasih kasih kartu debit atau kartu kredit itu kan sangat girang sekali kan ketika melakukan gesekan. Hmm. Jangankan mak, bapak-bapak aja juga suka gesek kan, Iya betul betul. ya kan? Hmm. Makanya ini jadi topik yang menarik ya pada malam hari ini. Jadi mungkin kita bisa mulai ya dengan presentasi bagaimana Bro Yuda? Sudah 15 menit nih. Ya, Ya, baik. Terima kasih Bro Yuda dan teman-teman sekali lagi terima kasih udah hadir pada malam hari ini dan sudah aktif di menti.com. Nah, seperti biasa kita akan masuk ke dalam presentasi. Jadi kalau ada pertanyaan silakan diketikkan di chat yang ada di samping YouTube ini ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab, question and answer. Jadi kalau
diketikkan, nanti kita akan baca di sana dan akan dijawab oleh narasumber pada malam hari ini, yaitu Bro Atas Yuda. Dan kita akan bahas topik yang menarik, yaitu Procurement Insight about Law. Dan stay tune teman-teman, silakan nikmati untuk presentasi dari Bro Atas Yuda. Jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung saja ya diketikkan di chat YouTube di samping. Untuk waktu dan kesempatannya silakan Bro Atas Yuda untuk melakukan presentasi. Terima kasih banyak. Silakan Bro. Ya, siap. Terima kasih Bang Deddy. Jadi Bapak Ibu semuanya, sahabat Enabling Supply Chains dan teman-teman dari IBC ataupun siapapun yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, saya akan berbicara terkait bagaimana sekilas pengadaan barang dan jasa atau supply chain itu berbicara atau bersinggungan dengan hukum. Jadi saya mencoba mengawalinya dengan sebuah kejadian nyata yang terjadi di US ya. Ini sudah menjadi sebuah buku. Saya kemarin beli bukunya. Bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu kita beli bukunya. Kemudian juga ada filmnya juga terkait dengan transaksi pengadaan barang dan transaksi pengadaan senjata yang berada di Ministry of Defense of United States, di Pentagon. Ini ceritanya di sana isu yang menarik adalah apakah ini fraud ataukah ini corruption ya, seperti yang disampaikan dalam menti tadi. Memang ketika kita berbicara supply chain atau pengadaan, apalagi kaitannya dengan government, itu maka isu yang sering muncul adalah kalau nggak fraud atau corruption. Jadi kita akan coba sebenarnya buku War Dogs ini yang kemudian juga filmnya juga dijuduli dengan title yang sama, itu apa sih yang terjadi di sana? Kita akan lihat selanjutnya. Ya, jadi ini ada dua orang pemuda ceritanya. Jadi pada waktu itu satu berumur baru saja dewasa, 19 tahun, yang satunya 23 tahun. Mereka mendirikan sebuah perusahaan namanya AEY, dan mereka memenangkan kontrak yang nggak cemen ya, nggak kaleng-kaleng kontraknya. $300 million tahun 2007. Suplai persenjataan untuk tentara-tentara Afghanistan. Dan sebelumnya mereka juga menangkan kontrak-kontrak yang nilainya lumayan juga untuk suplai senjata untuk tentara-tentara yang ada di Irak. Nah, sebetulnya selanjutnya apa sih yang menjadi isu di sini gitu kan? Yang menjadi isu di dalam kontrak ini ada apa? Nah, ketika tadi mereka memenangkan kontrak yang nilainya hampir $300 juta tadi, nah mereka ini akhirnya gelagapan. Kenapa? Karena memang pada awalnya ini adalah dua orang pemuda yang mereka baru saja akil balik, baru saja dewasa, yang tiba-tiba karena mereka bisa menguasai IT, bisa tender secara elektronik, kemudian mereka melengkapi syarat-syaratnya, kemudian mereka dinyatakan sebagai pemenang tender. Nah, cuma di dalam ketentuan klausul kontraknya itu sudah jelas bahwa di sana ada sebuah klausa yang menyatakan bahwa mereka harus memenuhi sebuah kondisi di mana barang jasa atau senjata yang mereka suplai tadi bukanlah barang senjata yang dilarang dari negara-negara yang kebetulan tidak berhubungan dengan pemerintah US ya. Nah, tapi ternyata yang muncul di sana adalah dalam menjalankan kontrak 300 juta tadi, dua orang pemuda ini tadi bersama dua orang partnernya lagi, mereka selain menyuplai senjata dari negara di Asia, di Eropa Timur, mereka juga untuk mencukupi kebutuhan nilai kontrak yang sedemikian besar tadi, mereka akhirnya melakukan pembelian kepada supplier-supplier yang ada di China. Padahal kita tahu US dan China itu pada masa itu benar-benar sedang ada perang dingin ya, sehingga benar-benar di dalam kontrak sebetulnya sudah di-state bahwa tidak boleh ada barang-barang dari negara-negara yang memang dilarang oleh pemerintah US. Makanya dalam proses bandingnya di sana dinyatakan bahwa kecukupan dakwaan pidana ditentukan dari wajahnya. Ini maksudnya apa? Coba di slide selanjutnya kita akan melihat. Jadi di sana ternyata diketahui muncul unsur pidananya. Di slide selanjutnya. Nah ini. Jadi kontrak ini secara eksplisit menyatakan bahwa aturan dari Kementerian Pertahanan itu melarang pengadaan amunisi dari perusahaan militer komunis Cina. Dan di kontrak apa yang mereka tawarkan, dua orang pemuda tadi menawarkan dari salah satu perusahaan yang ada di Albania. Tetapi ternyata
pada saat proses menjalankan kontrak ini, dua orang pemuda tadi akhirnya membeli produk-produk dari Cina, kemudian dikemas ulang, kemudian mereka tidak menyatakan bahwa ini barang dari Cina, tetapi mereka tetap menyatakan sesuai dengan kontrak yang mereka tanda tangangi bahwa ini barang berasal dari, sengaja memalsukan pernyataan yang menyatakan bahwa sertifikat kesesuaian dari senjata dan amunisi yang mereka tawarkan tadi. Nah, selanjutnya kita tahu yang terjadi karena mereka melakukan perbuatan fraud di sini. Selanjutnya, ini akhirnya dalam proses peradilan yang panjang itu mereka dua orang ini, Pakus dan Diveroli ini dinyatakan bersalah. Conviction-nya adalah kalau si Pakus karena dia sebagai pembantu, ibaratnya sebagai wakil direktur, dia hanya dinyatakan sebagai konspirasi to content fraud ya. Tapi dia hanya dihukum 7 bulan tahanan rumah. Si Pakus. Pakus ini adalah dia pembantunya. Nah, aktor utamanya Ephraim Diveroli itu dia digugat oleh pemerintah sebagai melakukan tindakan konspirasi. Sehingga dia akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun di penjara federal. Jadi ini salah satu gambaran kasus procurement yang ada di US sana. Jadi dari ibaratnya fraud atau penipuan terkait dengan pengadaan senjata $300 juta tadi, dua orang ini dihukum, satunya 7 bulan tahanan rumah, yang satunya 4 tahun di penjara federal, plus ada tambahan untuk Diveroli, itu selama sekian 19 tahun tidak boleh bertransaksi dengan pemerintah federal. Selanjutnya, kita akan melihat itu kalau konteks di US. Kalau di konteks yang ada di Indonesia seperti apa. Nah ini, Bapak Ibu atau teman-teman semuanya pasti ingat kan kasus bioremediasi di Chevron. Kalau kita baca di banyak media, akhirnya putusan peradilan di negeri ini akhirnya kemarin dinyatakan bahwa pelaksanaan kontrak bioremediasi di Chevron itu dinyatakan melawan hukum. Dan bahkan dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Nah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Di sini kita tidak berbicara kaitannya dengan bagaimana membandingkan hukum antara US dan Indonesia. Kita tidak membandingkan itu. Kita hanya melihat konteks dari sebuah procurement dan supply chain management yang memiliki implikasi hukum yang berbeda. Sesuai yang tadi disampaikan oleh Bang Denny terkait di mana negara kita berada, di mana pelaksanaan kontrak itu berada. Padahal kalau kita lihat di dalam proses peradilan terkait dengan pengadaan bioremediasi di Chevron ini, selanjutnya kita akan melihat bahwa kasus yang dinyatakan melawan hukum ini, yang dinyatakan melawan hukum ini sebetulnya hanya karena apa? Pertama adalah si pemenang tadi dia tidak memiliki peralatan laboratorium dan tenaga ahli bioremediasi sebagai penunjang pelaksanaan bioremediasi. Jadi salah satu yang menguatkan pembuktian untuk kasus pengadaan di bioremediasi tadi adalah si perusahaan yang menjalankan ini dia tidak punya izinnya, ya kan? Tidak punya izin pengolahan limbah dan dia tidak punya laboratorium dan tenaga ahlinya. Tapi coba kita lihat lagi pada proses persidangannya, bagaimana tenaga ahli itu berpendapat terkait dengan hasil dari proses pengadaan bioremediasi ini. Coba selanjutnya. Nah, dari Kementerian Lingkungan Hidup, pakarnya, bahkan ini beliau asisten deputinya, itu beliau menyatakan bahwa sebetulnya hasil dari proses bioremediasi ini sudah sesuai ketentuan. Bahkan beliau berpendapat pada waktu itu bahwa PT yang menjalankan proses bioremediasi ini dia sudah menggunakan kontrak yang terbukti paling efektif dan paling murah. Nah ini. Kita kembali lagi, kita tidak berbicara dalam konteks putusan peradilannya. Kita tidak punya kewenangan untuk membahas putusan peradilannya. Tetapi kita hanya membahas kaitannya pada pekerjaan yang dia telah selesai, tetapi ditemukan non-compliant pada proses pelaksanaannya, walaupun hasilnya sesuai aturan, walaupun efektif, walaupun murah, maka pelaku-pelaku yang terlibat di procurement tadi itu bisa terkena isu hukum karena non-compliant terhadap beberapa ketentuan atau syarat yang sebetulnya ternyata syarat itu tidak memiliki korelasi secara langsung terhadap hasil akhir dari proses procurement-nya. Next. Nah ini,
selanjutnya kita akan melihat ini, jadi kita akan melihat bahwa ternyata pemahaman kita terkait dengan ini kan harus kita dalami, karena tadi kan yang digunakan untuk menghukumi di kasus Chevron tadi adalah undang-undang korupsi. Sebetulnya apa sih definisi korupsi gitu kan? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara definisi korupsi di Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang 20 2001, di sana dinyatakan setiap orang yang secara hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini sengaja kata dapatnya ini kita coret. Definisi awalnya itu ada kata dapat, tetapi beberapa pakar akhirnya menggugat keberadaan kata dapat tadi. Sehingga berdasarkan putusan MK, bahwa setiap kasus korupsi yang diajukan itu benar-benar harus merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Bukan sekedar dapat saja, tapi wajib. Artinya apa? Artinya pihak-pihak yang memproses suatu perkara korupsi harus benar-benar bisa membuktikan kerugian keuangan negaranya. Kenapa begitu? Ya karena di masa-masa lalu itu ada definisi bagaimana kita mendefinisikan kerugian atau perekonomian negara itu seringnya berasal dari misalnya indikasi, seringnya berasal dari potensi. Nah, potensi ini kan belum kejadian, indikasi ini kan belum tentu nyata. Makanya sekarang dengan putusan MK ini dinyatakan bahwa setiap orang secara hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi kalau kita membaca dari definisi ini, selanjutnya akan kita tunjukkan ada 4 unsur dalam istilahnya dalam tipikor. Jadi dalam tipikor ini nanti unsur yang pertama adalah orang atau subjek. Orang atau subjek ini bisa siapapun kalau di pemerintahan. Misalnya pengelola pengadaan itu mulai dari pengguna anggaran, KPA, kuasa pengguna anggaran, PPK yang bertanda tangan kontrak, pejabat buat komitmen. Kemudian ada procurement pejabat pengadaannya atau procurement komitenya, ya kan? Tapi ingat, orang ini ada kata dan lain-lain. Jadi kalau manakala pemerintah ini berkontrak dengan BUMN, manakala pemerintah berkontrak dengan swasta, maka kayak kita lihat di kasus bioremediasi Chevron tadi, yang dijadikan tersangka adalah direktur dari perusahaan-perusahaan yang menjalankan proses bioremediasi tadi. Jadi subjek ini bisa siapapun, intinya dia punya keterkaitan dengan kontrak yang ditandatangani. Itu yang pertama unsurnya. Unsur yang kedua itu adalah perbuatan melawan hukum. Jadi di Republik ini beberapa kali pengalaman kami secara empiris membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum ini bisa dari hal-hal yang terkait dengan pelanggaran prosedur tadi. Makanya tadi kita sampaikan di bioremediasi tadi terbukti bahwa perusahaan yang menjalankan proses bioremediasi, pertama dia tidak memiliki izin, kedua dia tidak memiliki laboratorium, ketiga dia tidak punya tenaga ahli terkait dengan bioremediasi. Jadi pelanggaran prosedur ini walaupun output bioremediasi tadi dinyatakan sesuai, efektif, bahkan paling cost efisien misalnya, tapi ternyata tidak menghapuskan adanya pelanggaran prosedurnya. Dan ini disebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Nah ini biasanya ditegaskan oleh ahli dan kadang kami dipanggil di proses peradilan untuk menjelaskan hal seperti ini. Kemudian yang unsur yang ketiga berikutnya, yang ketiga adalah memperkaya. Artinya ada transaksi, kalau bahasa saya secara empiris, kalau kita ingin membuktikan tipikor berarti harus ada transaksional haramnya. Ada transaksional yang tidak benar, yang benar-benar itu transaksional yang benar-benar melanggar aturan. Misalnya kalau orang mengambil sekian puluh ribu dari proses dan lain sebagainya yang kemarin sedang heboh itu, nah kalau memang itu benar-benar terjadi, maka benar-benar unsur memperkaya ini sudah masuk. Ya. Kemudian dari kegiatan memperkaya tadi, entah memperkaya individu, memperkaya orang lain, diri sendiri, atau bahkan memperkaya korporasi, itu nanti akan berakibat pada kerugian negara. Nah, kerugian negara ini biasanya dinyatakan oleh auditor sah negara yang kemarin diputuskan MK adalah dalam ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kontekstualitas tipikor yang berlaku di dalam sebuah kontrak itu akan sangat berpengaruh ketika memang terjadi permasalahan-permasalahan hukum di belakang hari. Makanya teman-teman di ESCM atau IPC ini penting sekali ketika kita berkontrak dengan government, berkontrak dengan BUMN atau BUMD atau dengan entitas-entitas pemerintah, benar-benar kita harus memitigasi kontrak-kontrak kita, klausul-klausul kita. Jangan sampai nanti kita baru menyesal, baru panik ketika
mengalami proses-proses yang seperti ini. Jadi memang ini satu hal yang tidak banyak orang mau concern ke sana, dan kebetulan kami sendiri sudah mungkin hampir 10 tahun concern di sini, dan memang mendapati memang hal seperti ini harus kita pahami. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kalau kita melihat kepada 1320 KUH Perdata, kontrak itu syarat sahnya kan cuma 4, ya kan? Jadi kontrak, apakah bentuknya surat perintah kerja, bentuknya nota, bentuknya invoice, bentuknya apapun itu mini kontrak, atau bahkan benar-benar kontrak itu sendiri, itu pada prinsipnya memenuhi 4 syarat ya. Ada kesepakatan dari pihak, ya. Kemudian ada kecakapan dari yang membuat kesepakatan tadi. Jadi yang tanda tangan kontrak itu adalah orang-orang yang cakap atau dewasa, atau memang sudah dikenai misalnya hukum. Kemudian yang berikutnya adalah dia objek perjanjiannya harus jelas, ya kan? Objek perjanjiannya harus jelas tentang suatu hal. Dan yang keempat syaratnya adalah kontrak ini dihasilkan dari sesuatu yang halal atau sesuatu yang benar, dari aspek legalitasnya harus benar. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara baik di supply chain ataupun di procurement, maka entah kita bertransaksi dengan private to private atau private to government, private to state enterprise, kita itu sebenarnya terikat pada KUH Perdata ini. Kita terikat pada KUH Perdata ini. Jadi jangan dibilang bahwa wah Pak itu kan yang kontrak dengan pemerintah saja. Tidak, KUH Perdata ini mencakup semua kontrak. Jadi kita harus benar-benar memahami bahwa kita itu memang benar-benar bersepakat, tidak terpaksa. Kemudian kita punya kecakapan, kita memiliki komitmen terhadap sebuah objek dengan nilai pembayaran tertentu. Dan yang berikutnya adalah ini diperoleh dengan cara-cara yang benar, sesuai prosedur, tidak melanggar hukum. Nah ini syarat sah kontrak yang itu juga perlu kita pahami ketika kita bergerak di bidang supply chain atau procurement. Selanjutnya, nah kalau kita berbicara procurement dengan supply chain management, sebetulnya itu nggak ada irisan-irisannya ya. Jadi kalau kita berbicara pengadaan barang dan jasa atau procurement itu biasanya kita mulai dari proses perencanaan sampai penganggaran, kemudian bagaimana pengadaannya itu sendiri, bagaimana penggunaannya, pemanfaatannya, kemudian pengamanan dan pemeliharaan, sampai dengan assessment atau penilaian, dan sampai penghapusan. Nah kalau kita berbicara terkait dengan supply chain, hampir mirip sih, ada assessment, kemudian kita planning, kemudian bagaimana acquisition-nya, kemudian di OM-nya, operation maintenance-nya, baru terakhir di disposal-nya. Cuman di sini perbedaannya, kalau di procurement, apalagi yang government ataupun di pemerintahan, itu biasanya proses decision making-nya itu benar-benar sudah terdistribusi. Tapi kalau kita berbicara procurement atau supply chain yang ada di sebuah perusahaan, itu di setiap tahapannya ada decision making process. Yang ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai benchmark atau digunakan sebagai best practice untuk pengadaan-pengadaan di sektor publik. Selanjutnya dari rangkaian proses tadi, dari konsep ini, dari bagan ini sebetulnya bagaimana sih ketentuannya, bagaimana sih aspek hukum yang mungkin bisa masuk. Nah, tadi seperti saya sampaikan di awal, ketika kita berbicara planning dan vendor selection, maka di sana ada banyak proses administrasi, sehingga kalau di BUMN, di pemerintah, itu kaitannya dengan planning dan vendor selection ini, dia sudah masuk pada ranah hukum administrasi, biasanya melalui hukum administrasi. Kemudian ketika kita berbicara kontrak handover sampai dengan maintenance atau after sales, karena ini kaitannya dengan kontraktual, perikatan, maka yang berlaku di sini adalah proses keperdataan atau hukum perdata. Jadi secara sederhana, secara garis besar itu kita pilahkan planning dan vendor selection itu bagian dari administrasi, kontrak sampai dengan after sales itu bagian dari keperdataan. Nah, yang jadi isu sekarang di Republik ini, unsur pidana itu bisa masuk di mana gitu kan? Unsur pidana bisa masuk di mana? Kalau kita lihat yang di dua kasus yang tadi saya tunjukkan, kalau di US tadi, jadi unsur pidananya munculnya terkait dengan fraud-nya tadi ya, terkait dengan fraud-nya tadi. Dia tidak berbicara proses pengadaannya, terkait dengan planning ataupun vendor selection-nya, tidak. Dia berbicaranya dari sisi kontrak dan handover-nya. Walaupun secara umum bahwa kontrak itu adalah keperdataan, tetapi ketika di sana dimunculkan adanya delik-delik atau peristiwa-peristiwa pidana, yang kalau di kasus US tadi kan mereka mensuplai amunisi dari negara yang dilarang di dalam kontrak, kemudian dikemas ulang. Artinya ada sebuah upaya untuk melakukan pemalsuan atau fraud di sana, kecurangan, ya kan? Nah,
Beda dengan yang terjadi di bioremediasi tadi. Kalau di bioremediasi tadi ternyata di proses vendor selection-nya ternyata sudah muncul isu gitu kan. Isunya apa? Justru kontrak dan handover-nya dan after sales-nya oke, tetapi tadi ternyata di dalam vendor selection-nya bahwa perusahaan yang menjalankan pekerjaan tadi dia tidak punya izin, dia tidak punya laboratorium, dan dia tidak punya tenaga ahli. Jadi isu dari hukum administrasi itu bisa berujung ke pidana. Isu dari kepedataan pun juga ternyata bisa berujung pidana gitu loh. Jadi memang perlu kehati-hatian kita sebagai orang procurement dan supply chain untuk bisa paling tidaknya tahulah kulit-kulitnya sebuah kontekstual hukum di dalam proses procurement dan supply chain. Nah, sebelum ini saya ingin membawakan pendapat beberapa pakar terlebih dahulu. Di selanjutnya, saya membawakan pendapat beberapa pakar yang nanti bisa jadi pegangan kita. Jadi sebenarnya begini, ketika terjadi perbuatan melawan hukum administrasi dalam pengadaan barang dan jasa termasuk supply chains, maka ini tidak identik sebetulnya dengan hukum pidana. Sama halnya ketika terjadi perbuatan melawan hukum dalam keperdataan atau kontraktual tadi, dalam pengadaan barang dan jasa juga termasuk dalam supply chain management, maka ini juga menjadi domain hukum keperdataan. Tidak langsung identik kepada hukum pidana. Jadi sebetulnya di bioremediasi tadi ada permasalahan di hukum administrasi gitu kan, tidak identik dengan pidana sebetulnya. Kemudian di kasus yang di US tadi, dia masalahnya dengan kontraktual ya. Tidak identik, tidak serta-merta ke pidana. Dia bisa jadi pidana karena dia melanggar ketentuan-ketentuan yang lainnya. Nah ini jadi memang benar-benar kita harus memahami kontekstual hukum dalam proses procurement dan supply chain tadi. Selanjutnya, ini yang juga perlu menjadi penekanan kita semuanya. Selanjutnya, Profesor Muzakir itu mengelaborasi lebih lanjut bahwa walaupun itu adalah hukum administrasi ataupun perbuatan melawan hukum dalam administrasi atau perbuatan melawan hukum dalam keperdataan, itu memang tidak serta-merta menjadi peristiwa pidana, tetapi dapat menggerakkan hukum pidana. Dapat menggerakkan hukum pidana dan bisa menjadi perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Jadi kalau dulu ketika kita keluar masuk ke ruang pengadilan, memberikan keterangan, memberikan pendapat, bahkan kita juga membantu teman-teman di Bareskrim atau di Kejagung, kemudian di BAP dan lain sebagainya, kita awalnya melihat bahwa ya memang tidak serta-merta ini masuk ke dalam hukum pidana, tetapi memang ternyata perbuatan-perbuatan melawan hukum administrasi dan melawan hukum keperdataan tadi akhirnya menggerakkan dan bisa dibuktikan terjadinya perbuatan-perbuatan pidana di dalamnya. Nah ini yang perlu kita berhati-hati di sana. Jadi pendapat dari Profesor Muzakir ini seringkali kita gunakan, bahkan dalam kita di peradilan kemarin tandem dengan beliau, kita pun juga menekankan ini. Jadi benar-benar kita harus men-screening dulu, memfilter dulu, apakah ini administrasi, apakah ini keperdataan, atau memang langsung muncul sebuah peristiwa pidana. Nah gitu. Selanjutnya, dalam rangka supaya kita nanti bisa memberikan ini juga yang menjadi salah satu otokritik kita kepada proses yang sekarang berlangsung di negeri ini misalnya ya. Jadi peristiwa atau perbuatan-perbuatan dalam sebuah konteks hukum ekonomi, pengendaliannya sebaiknya tidak semata-mata menggunakan sanksi pidana. Kenapa? Karena saya membaca bukunya dari Profesor Sundarto, guru besar pidana Undip. Beliau tahun 78 itu sudah menulis bahwa pengendalian perekonomian semata-mata dengan menggunakan sanksi pidana akan menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Jadi tidak serta-merta bahwa kegiatan procurement, shopping, transaksi itu kan kegiatan ekonomi ya. Setiap kegiatan ekonomi benar-benar kita harus hati-hati dalam menerapkan hukum pidana. Jadi jangan sampai dikit-dikit kasus pidana. Karena kasus pidana itu ujungnya seringnya adalah kepada penjara. Dan makanya begitu kita cross-check ke dalam data penjara yang ada di Republik ini, data penjara itu rata-rata penuh. Karena apa? Karena banyak sekali unsur-unsur pidana yang dikenakan kepada hal-hal yang sebetulnya bisa kita mitigasi terlebih dahulu, tidak langsung dengan menggunakan ketentuan di pidana tadi. Kenapa? Kita balik lagi bahwa supply chain, procurement itu bagian dari menggerakkan roda perekonomian. Dan ketika kita menggerakkan roda perekonomian, maka yang harus kita pahami adalah kita itu sebetulnya, kalau pendapat saya pribadi, lebih kuat kepada konteks hukum keperdataan atau kontraktual. Sehingga manakala terjadi ingkar, wan prestasi, atau mungkin ada hal-hal yang bertentangan dengan klausul-klausul kontrak, maka
sejauh mungkin, sebisa mungkin harus diselesaikan dalam konteks keperdataan. Dan yang terakhir, yang terakhir, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak diskusi kita pada paparan kita pada malam hari. Nah, kita nanti silakan ketika ada teman-teman yang perlu penegasan atau perlu hal-hal yang mungkin berdasarkan pengalaman kami bisa kami sharing kepada teman-teman kaitannya bagaimana kita memahami konteks hukum dalam proses procurement dan supply chain management. Mungkin demikian Bang Denny yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar diskusi. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Sangat komprehensif dan ada contohnya juga. Wah, ini Bro Yuda sangat berpengalaman sekali. Jadi teman-teman sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan ya diketikkan di chat YouTube di samping. Kita akan bahas sama-sama dan kita akan sapa dulu ya teman-teman kita pada malam hari ini, Bro Yuda. Jadi kita lihat di sini ada Pak Abi Prasetya, selamat malam. Kemudian Pak Ratna Anyar Sotulat, ya. Kemudian ada Pak Krisnov, Pak Suburyadi, Pak Muhammad Aris Daud dari Wakatobi. Wah, terima kasih Pak udah hadir. Kemudian Pak Toto Robandio menyimak, terima kasih sudah hadir. Ini ada pertanyaan untuk Pak Yuda, Bro Yuda, dari Pak Krisnov. Dalam procurement, apakah lebih baik pemenuhan syarat dibandingkan hasil dan harga yang diinginkan atau efisien? Nah, ini bagaimana pendapatnya nih, Bro Yuda? Kalau saya pribadi adalah termasuk orang yang beraliran progresif ya. Aliran progresif itu artinya saya lebih fokus kepada output dan outcome. Ya. Jadi manakala output dan outcome-nya itu sudah tercapai, maka kemungkinan terjadi, kalaupun sampai nanti terjadi hal-hal yang kaitannya dengan administratif tadi, kami bisa memaklumi. Itu pendapat saya pribadi. Tapi repotnya kalau kita berkaca dengan kasus yang terjadi di bioremediasi tadi, ternyata konteks hukum yang berlaku di Republik ini kan tidak seperti itu. Ya kan? Walaupun hasilnya, output outcome-nya oke, bahkan dinyatakan paling efektif, paling efisien, dan itu apa istilahnya sesuai ketentuan, tapi ternyata dalam sisi prosesnya ada non-compliance di sana. Sehingga penting sekali bagi kita. Kalau kita di salah satu contoh begini, kalau mungkin di negara kayak Aussie atau New Zealand, itu ketika output outcome-nya sudah tercapai, maka non-compliant kaitannya dengan administrasi itu bisa dinafikan. Bisa dimaklumi lah, ya sudah tidak apa-apa. Toh produknya, jasanya sudah terdeliver kan gitu kan. Itu kalau di negara-negara yang menganut sistem output outcome. Nah, di negeri ini itu masih agak berbeda. Jadi kita kan berbicara bahwa negara kita adalah negara hukum ya. Nah, hukum itu ternyata ada hukum administrasi, hukum keperdataan, dan hukum pidana. Nah, sebisa mungkin kita bisa memenuhi semuanya gitu loh. Jadi kita melihat konteks di mana kita berpijak. Di situ kita junjung peraturan yang ada. Tapi kalau pendapat saya pribadi, saya selalu akan sampaikan, manakala output outcome-nya sudah terpenuhi, hal-hal yang terkait dengan administrasi, tolong dimaklumi. Kenapa? Karena sebetulnya mungkin saja yang membuat syarat administrasi itu yang tidak relevan. Kan bisa seperti itu. Tapi itu pendapat saya pribadi, bukan pendapatnya sistem hukum kita. Ini yang harus kita pahami. Begitu Bang. Ya, jadi lebih ke pemenuhan syarat dulu ya, Bro Yuda ya. Iya, sementara ini seperti itu. Ya, semoga terjawab Pak Krisnov. Nah, kemudian berikutnya ada dari Pak Napoleon Rosiska. Mohon maaf di luar topik, bagaimana cara membuat kontrak payung atau framework kontrak yang benar? Apakah setiap tender kontrak payung harus memiliki forecasting jumlah kebutuhan? Nah, ini mungkin pengalamannya bagaimana nih, Bro Yuda? Ya, kalau di yang yang kita pahami ya terkait dengan framework agreement ya. Jadi karena kita akan berbicara kontrak dalam long term ya. Jadi yang namanya framework itu kan long term ya. Ketika kita berbicara long term, jangka panjang atau jangka-jangka tertentu yang memang tidak spot transaction, maka ya secara otomatis kita punya estimasi. Jadi misalnya let's say dalam kurun setahun kita mau menggunakan berapa ribu unit atau berapa juta unit. Ini kan yang akan kita kontrakkan dalam kurun setahun atau 2 tahun ke depan kan. Nah, estimasi atau forecasting ini menjadi penting sekali karena memang itu nanti akan digunakan oleh vendor untuk mengajukan bidding itu, mengajukan harga dalam proses pembentukan kontrak payung tadi. Karena yang disepakati di kontrak payung tadi itu adalah biasanya harga per unitnya atau harga satuannya. Sehingga kalau kita tidak punya ancer-ancer volumenya dalam kurun tertentu kontrak payung tadi, ya orang kan vendor kan akan kesulitan untuk menentukan
bagaimana strategi penawaran yang akan mereka buat. Jadi estimasi itu penting karena ini menjadi dasar dalam pembentukan penawarannya nanti. Ya, semoga terjawab ya Pak Napoleon. Nah, kemudian dari Pak Suburyadi, ini ada pertanyaan nih untuk Bro Yuda. Pelaku korupsi itu karena sistem atau mindset? Karena saya pernah meminta praktisi hukum keuangan negara agar ditulis peristiwa korupsi di Indonesia dalam sebuah buku untuk pembelajaran. Tetapi ditolak dengan alasan nggak ada artinya membaca kalau perilaku atau mindset aparatur negara tidak mau berubah secara mendasar. Nah ini mungkin tanggapannya bagaimana nih Bro Yuda? Iya, jadi kalau kita berbicara diskursus korupsi di Republik ini masih ada tarik ulur yang sangat kuat ya. Jadi bahkan kalau teman-teman kami di doktoral dari Aussie kemarin malah menyatakan bahwa sebetulnya teman-teman saya itu beberapa malah tidak sepakat dengan definisi korupsi yang selama ini ada. Karena eh, definisi korupsi yang ada itu adalah definisi korupsi yang diinisiasi oleh negara-negara maju untuk diterapkan di Republik ini, dan ini tidak relevan dengan konteks yang berlaku secara kultur atau secara kebiasaan di negeri ini gitu loh. Makanya kita melihat banyak sekali terjadinya pelanggaran-pelanggaran korupsi. Ini teman-teman saya ya yang dari doktoral di Australia itu mereka menyatakan bahwa kemungkinan ada yang salah dalam mendefinisikan korupsi ini. Saya masih ingat salah satu pakar pidana dari Universitas Gadjah Mada, Pak Prof. Omar Yaritz, itu kenapa beliau menggugat kata dapat dalam definisi korupsi tadi. Karena kata dapat tadi nanti akan memberikan makna sumir siapapun yang menghasilkan indikasi kerugian negara, yang membuat potensi terjadinya kerugian negara, itu bisa dimasukkan sebagai koruptor gitu loh. Nah, definisi ini absurd menurut beliau, makanya beliau melakukan dan timnya melakukan gugatan ke MK tadi, dan akhirnya muncul tadi bahwa kata dapatnya itu tercoret. Nah, jadi kalau berbicara dalam konteks korupsi di Republik ini, sudah pertama memang benar kita harus menegakkan integritas. Integritas itu adalah paling sederhananya adalah kita comply dengan aturan. Yang pertama itu dulu, kita comply dengan aturan. Itu yang perlu kita tegaskan dulu. Tetapi tidak cukup sekedar comply dengan aturan, karena beberapa kali kami membantu proses penegakan hukum secara dokumentasi, secara pertanggungjawaban, ini sudah sangat comply dengan aturan. Tetapi di balik itu ada transaksional yang nggak jelas, ada kickback, ada gratifikasi, ada bahkan bribery dan lain sebagainya. Jadi benar-benar memang yang disampaikan tadi benar. Artinya pertama kita comply pada aturan, yang kedua adalah secara integritas kita menjalankan sesuatu yang memang harus kita jalankan. Artinya apa? Manakala kita punya tanggung jawab di bidang itu, ya tolong kita jangan mengambil keuntungan pribadi, kepentingan kelompok, apalagi kepentingan golongan yang bertentangan dengan norma hukum yang ada di Republik ini. Itu Bang Deddy. Ya, semoga ini menjawab juga nih untuk Pak Suburyadi. Kemudian sepertinya yang terakhir nih dari Pak Danang Setio. Ada tanggapan nih Bro Yuda. Jadi di Indonesia kebanyakan pidana di vendor selection dengan istilah titip ke vendor. Setelah purchase baru nanti dicairkan dana titipannya tadi kepada person atau tim terkait. Sudah menjadi rahasia umum. Nah ini kalau pengalamannya Bro Yuda apakah seperti ini? Ya, jadi beberapa kali kita mengungkapkan hal-hal seperti itu juga. Jadi memang PR utama kita saat ini adalah faktor titipan-titipan seperti itu harusnya sudah mulai kita hilangkan. Jadi artinya begini, kalau memang kita tidak punya kompetensi, kita tidak punya bidang atau portofolio di bidang tersebut, maka sebenarnya kita harusnya merelakan itu kepada vendor atau kepada supplier yang memang benar-benar dia bergerak di bidang itu, spesialisasi di bidang itu. Tapi nyatanya kan tidak. Saya menjawab secara realita di lapangan, memang mohon maaf, masih ditemui oknum-oknum yang seperti itu. Bahkan kalau kita melihat misalnya di kasus-kasus besar yang terjadi di Republik ini yang kemarin terekspos di berbagai media, itu kan bahkan malah ada oknum-oknum yang memang sengaja menganggarkan itu dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu. Dan kalau tadi Bapak bilang itu nanti akan diberikan pada saat proses pencairan, enggak Pak, di beberapa kasus malah lebih ekstrim lagi Pak. Jadi sudah bayar di muka Pak. Jadi baru proses penganggaran saja sudah ada yang titip Pak. Nih udah ya, kamu anggarin ini udah, ini kamu udah gue kasih nih. Artinya memang benar-benar bribery itu ada di sana gitu loh. Makanya memang ini PR besar bagi kita. Pertama kalau saya pribadi melihatnya definisi korupsinya ini, definisi fraudnya ini sebetulnya perlu mungkin
ditata ulang dalam konteks keindonesiaan kembali supaya tidak sebagaimana paper atau jurnal ilmiah yang ditulis oleh teman-teman saya yang doktoral tadi, bahwa menyatakan bahwa sebetulnya konsep dari tipikor yang sekarang berlaku itu di negara-negara lain atau bahkan di negara-negara maju itu sudah nggak ada. Jadi ini perlu kita tata ulang, tapi kan itu urusannya orang hukum ya. Oke lah, itu urusannya orang hukum. Kita sebagai orang procurement, sebagai supply chain, ya kita harus memahami konteks ini supaya kita tidak terjebak kepada apa ya istilahnya, rimba belantara hukum yang kita sendiri tidak tahu gitu loh. Itu saja sih, Bang. Ya, semoga ini nih pengalamannya jadi nambah wawasan juga ya, terutama untuk Pak Danang. Terima kasih Pak Danang. Nah kemudian ada dari Pak Abi Prasetya nih, Bro Yuda. Apakah Ya. penunjukan langsung yang memang sudah diperkenankan di limit tertentu untuk BUMN akan tetap bisa dipermasalahkan bila misalnya ada unsur KKN di penunjukan langsung tersebut? Ini bagaimana nih, Bro Yuda? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara direct appointment atau penunjukan langsung yang muncul dalam proses-proses pengadaan, entah itu di BUMN atau bahkan di government sekalipun, sebetulnya manakala itu mengikuti kriteria yang ada di dalam regulasi apa di peraturan BUMN-nya, di peraturan pemerintahnya, pengalaman kami mau nilai berapapun itu penunjukan langsung nggak ada isu, Pak. Yang jadi isu adalah kriteria itu, justifikasi keahlian itu ternyata tidak dibikin secara objektif. Itu yang jadi isu. Jadi misalnya, boleh nggak sih saya menunjuk nilainya sekian miliar? Boleh kalau memang penyedianya memang hanya itu saja, vendornya ya hanya itu saja, kan begitu. Jadi kriteria ini harus kita penuhi. Tapi kita harus memberikan justifikasi keahlian yang menyatakan bahwa benar nggak sih penyedianya hanya itu saja? Nah, ini yang perlu kita kuatkan. Jadi kita mendampingi beberapa proses penunjukan langsung yang nilainya juga nggak kecil, nilainya bahkan miliaran, itu pun juga yang kita perkuat di justifikasi keahliannya ini, expert judgment-nya ini yang kita kuatkan, bahwa benar nggak sih ini harus penunjukan langsung? Ya misalnya kalau kita menggunakan konsep 5 why. Begitu kita peres, ternyata memang iya ini nggak bisa selain penunjukan langsung. Oke lah, tunjuk langsung, begitu. Jadi nggak ada isu sebetulnya ketika kriteria itu sudah kita penuhi. Yang jadi masalah ketika kriteria ini dibikin tidak objektif. Gampang cara menentukannya ketika kriteria ini dibikin tidak objektif. Ketika di-challenge oleh tenaga ahli yang lain atau di-challenge oleh lembaga yang lain, kriteria ini akan goyang. Nah, itu berarti, mohon maaf, judgment expertise yang muncul dalam penentuan kriteria tadi dibikin tidak objektif atau tidak memadai. Nah, ini yang akan jadi isu. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara direct appointment, penunjukan langsung, nilai berapapun itu, it's okay. Mau nilainya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan, it's okay. Selama kriterianya memang objektif berdasarkan expert judgment yang benar-benar bisa diuji, di-challenge gitu aja. Itu Bang Denny. Ya, nah itu terima kasih nih Bro Yuda atas sharingnya. Udah ada pengalaman, kemudian ada contoh kasus juga. Nah ini teman-teman sepertinya juga sudah bisa interaksi langsung ya. Jadi Bro Yuda juga sudah menyampaikan akan join di grup IPC. Jadi Indonesia Professional Circle itu adalah grup WhatsApp belajar bersama. Jadi nanti Bro Yuda ada di sana. Kita bisa lanjutkan tanya jawab di sana ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang mendaftar udah dicentang yes ingin bergabung ke grup WhatsApp belajar, nanti akan di-add ke IPC ya, Indonesia Professional Circle. Mungkin kita cukupkan ya Bro Yuda untuk malam hari ini. Juga sudah on time nih, hampir jam 8:30. Jadi demikian ya teman-teman, dari Bro Yuda sudah menyampaikan procurement insight about law, sudah ada beberapa contoh, kita juga sudah mendengarkan tadi pengalaman dari Bro Yuda, dan mungkin kita masuk ke sesi yaitu Bro Yuda akan menyampaikan key takeaways-nya apa sih pada malam hari ini, kemudian closing statement-nya. Ya silakan Bro Yuda. Ya, Bapak Ibu, sahabat praktisi dari Enabling Supply Chain Management dan Procurement, yang perlu kita tekankan bahwa procurement ini adalah kegiatan yang kita hadirkan dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa atau layanan untuk organisasi kita atau perusahaan kita atau bahkan untuk negeri kita. Sehingga penting sekali ketika kita menjalankan fungsi sebagai pelaku procurement dan supply chain itu untuk selalu menjaga amanah dan menjaga integritas. Menjaga amanah artinya kita menjalankan segala sesuatunya dengan profesionalisme yang tinggi,
menjaga integritas artinya benar-benar kita fokus berorientasi kepada output dan outcome tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang memang sementara ini masih terkesan clerical atau administratif yang ada di negeri ini. Tapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita jangan sampai menggunakan konsep berpikir ala US, ala Aussie, tapi ternyata kita melakukan kontraknya, procurement-nya ada di negeri Indonesia. Jadi untuk menuju pengadaan yang berintegritas, mari kita tunjukkan diri kita menjadi praktisi profesional pengadaan yang amanah. Itu, Bang Dery? Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi banyak yang sudah kita serap nih. Sharing is caring ya, Bro Yuda. Terima kasih banyak Sharing nih. is caring. Nah, kita tutup dengan salam integritas ya berarti ya. Oke, terima kasih. Salam integritas. Ya. Salam integritas. Mari Bang Dery. Terima kasih. Selamat malam, Bro Yuda. Salam sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Baik, teman-teman. Nah, itu kita sudah banyak bahas ya mengenai procurement, insight about law. Jadi teman-teman supply chain kita harus mengerti mengenai hukum. Jadi nggak hanya mengenai teori supply chain, teori procurement, sedangkan kadang referensi yang kita baca itu bisa jadi dari bukan Indonesia ya, bisa negara yang lain. Nah kita juga perlu tahu seperti pesan dari Bro Yuda bahwa hukum di Indonesia bisa jadi unik ya dibandingkan dengan negara lain, sehingga kita mesti membaca juga klausul-klausul yang ada. Jangan sampai seperti ada kata tricky dan sebagainya itu. Kita sebagai profesional semoga akan semakin mengerti mengenai bagaimana sih hubungan antara hukum terutama dengan procurement yang kita bahas pada malam hari ini. Demikian dari saya Efrata dan Enabling Supply Chain serta IPC. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini dan kita tutup sesi di akhir tahun ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan di episode berikutnya. Terima kasih, selamat malam, dan salam sehat selalu. This is the way. This is the way.